sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu globalis yang artinya universal atau menyeluruh, dan isation yang pada kata globalization berarti proses mendunia. Menurut Sela Sumarjan, globalisasi merupakan suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Menurut Arjun Appadurai, globalisasi adalah pengalaman manusia yang muncul dari penyebaran jaringan kebudayaan, ide, informasi, dan teknologi di seluruh dunia. Jadi, globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Ruang lingkup globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi ekonomi. Wujud nyata dari globalisasi ekonomi yaitu terbentuknya perusahaan-perusahaan yang sifatnya lintas nasional dan perdagangan bebas yang melampaui batas lintas negara. Kedua adalah globalisasi politik. Munculnya organisasi-organisasi internasional yang terdiri dari berbagai negara, misalnya ASEAN, WHO, dan lain sebagainya. Tiga adalah globalisasi bidang sosial dan budaya. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Dengan globalisasi budaya semacam ini, pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser. Yang keempat adalah globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adalah proses perluasan, penyebarluasan, dan integrasi pengetahuan dan sistem teknologi informasi dan komunikasi seluruh dunia. Misalnya, kemudahan memperoleh informasi, serta kemudahan dalam berkomunikasi lewat teknologi atau media sosial. Kelima adalah globalisasi agama. Globalisasi ini mengakibatkan terjadinya interaksi di antara kelompok-kelompok atau umat beragama yang mengakibatkan adanya diskusi kehidupan agama yang berlangsung lintas umat agama. Yang pertama adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta semakin rendahnya biaya transportasi. Artinya, dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan terjadinya transfer modal yang berlangsung dalam skala internasional atau global. Perkembangan teknologi juga membantu perkembangan transportasi yang memudahkan orang melintas batas wilayah negara. Yang kedua adalah menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional. Artinya, kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik-pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tiga adalah kemenangan politik ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme adalah ideologi ekonomi yang mengutamakan ekonomi kapital, perdagangan bebas, perluasan pasar, dan meminimalkan campur tangan pemerintah. 1. Menghilangnya tradisi masyarakat. Adanya globalisasi bisa mengikis tradisi karena mendatangkan tradisi-tradisi dari luar yang berbeda dengan tradisi lokal. Yang kedua, komunikasi. Masyarakat dipermudah dengan adanya teknologi telekomunikasi yang semakin maju, tetapi bahasa daerah semakin terkikis akibat masuknya bahasa asing. Yang ketiga, transportasi. Transportasi merupakan salah satu dampak positif dari adanya globalisasi karena bisa memudahkan masyarakat untuk menempuh perjalanan. Yang keempat adalah gaya hidup. Masuknya tren-tren dari luar berdampak pada gaya hidup masyarakat lokal. Yang biasanya berpakaian sesuai lokal, globalisasi memungkinkan adanya westernisasi dan Korean Wave yang membuat masyarakat meniru gaya ala Barat dan Korea. Dampak positif dari globalisasi adalah yang pertama, akselerasi transformasi informasi dan pengetahuan. Yang kedua, percepatan pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, budaya lokal dan daerah mulai dikenal dunia. Yang keempat, komunikasi yang semakin cepat dan mudah. Yang kelima, meningkatnya pariwisata. Dampak negatif dari globalisasi adalah yang pertama, etnosentrisme, yaitu sikap memandang budayanya lebih baik dari budaya lain atau merasa superior. Yang kedua, arus informasi yang tidak terkendali. Yang ketiga, timbulnya sikap kebarat-baratan atau westernisasi. Yang keempat, sikap anggota masyarakat yang cenderung individualis. Yang kelima, menurunnya semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas masyarakat.